Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Yohanes Pembaptis. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan mempelajari kehidupan Yohanes Pembaptis. Bantulah kami agar mengetahui hal-hal yang telah dilakukannya untuk mempersiapkan kedatangan-Mu. Bukalah juga hati kami agar dapat merasakan imannya yang kuat dan juga kejujuran serta kerendahan hatinya, sehingga dipercaya oleh semua orang di sekitarnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yohanes Pembaptis adalah anak Zakaria dan Elisabet. Sebelum kelahiran Yohanes, malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria dan memberikan kabar gembira bahwa ia akan memiliki anak. Namun Zakaria tidak percaya. Akibatnya Zakaria menjadi bisu sampai anaknya lahir dan diberi nama Yohanes. Yohanes berarti Allah yang memberikan karunia. Tuhan Yesus datang untuk menebus dan menghapus dosa-dosa manusia, mengubah manusia yang serakah dan jahat menjadi penuh cinta dan baik hati. Yohanes Pembaptis berusaha membuka jalan bagi Tuhan Yesus dengan mengajak orang untuk bertobat. Pernahkah kalian mengamati keadaan di kelasmu? Ketika bapak atau ibu guru terlihat hendak masuk kelas, padahal suasana kelas sedang ramai atau berantakan, biasanya salah seorang siswa segera memberitahu teman-temannya, "Awas, Bu Guru mau datang," atau "Awas, Pak Guru mau datang." Ketika kesulitan mengerjakan soal, biasanya kalian gelisah. Selanjutnya muncul banyak godaan, seperti menyontek dari buku atau menyontek dari teman sebelah. Kejujuran dan keberanian untuk mengakui kekurangan adalah tantangan kalian. PlayStation atau gawai gadget adalah mainan masa kini yang sangat menarik, bahkan lebih menarik dari apapun. Kalian dihadapkan pada pilihan, tetap bermain game atau belajar. Tetap bermain game atau membantu orang tua. Padahal bermain game, apalagi yang berbayar, itu membutuhkan kuota yang besar. Biasanya kalian kalau sudah bermain game suka lupa waktu. Bahkan kalau diingatkan selalu menjawab, "Ntar, dikit lagi." Nah, sekarang kita akan membaca bersama-sama Injil Lukas bab 3 ayat 3 sampai 18. Pada waktu itu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam dirimu, "Abraham adalah bapa kami." Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak datang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang telah berkuasa daripada aku, ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Anak-anak, untuk bisa menerima rahmat penebusan dari Allah, manusia perlu rendah hati, jujur, mengakui kesalahan-kesalahannya, dan bertobat dengan mengubah cara berpikir dan tingkah lakunya. Pertobatan dan perubahan inilah cara memperbaiki hubungan dengan sesama, cara memulihkan hubungan dengan Tuhan Allah. Yohanes Pembaptis melakukan sendiri semuanya itu, lalu mengajak orang-orang lain melakukan pertobatan yang sama. Yohanes mewartakan pertobatan di daerah Sungai Yordan. Yohanes menyerukan agar kita segera bertobat dari kesalahan kita. Tuhan Allah akan menghukum orang yang tidak mau bertobat. Bertobat berarti berhenti melakukan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Di Sungai Yordan, Yohanes membaptis banyak orang sebagai tanda bahwa mereka bertobat. Tugas utama Yohanes sebenarnya adalah menyiapkan jalan bagi Yesus. Ia menjadi pendahulu dan saksi Kristus.
Setelah dibaptis, kita harus hidup dengan benar, mengikuti perintah Allah. Sesungguhnya, Tuhan mengutus kita semua untuk berbuat seperti Yohanes Pembaptis, berani menegur orang berdosa agar bertobat. Sikap yang dapat kita teladani dari Yohanes adalah sederhana, rajin berdoa, jujur, dan bekerja keras. Ia juga tidak takut kepada siapapun. Kita juga bisa menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan cara berdoa, rajin belajar, membantu orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, dan mendengarkan guru. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Menurutmu apa tugas utama Yohanes Pembaptis? Apa artinya bertobat? Sikap baik apa yang dapat kita tiru dari Yohanes Pembaptis? Baik, hari ini cukup pelajaran kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah Kau ajari cara hidup yang benar menurut teladan Yohanes Pembaptis. Bantulah kami agar dapat selalu memperbaiki kesalahan kami dan terus berusaha untuk saling berbagi, jujur dan hidup sederhana. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.